KPU Kabupaten Bandung sukses. Sampurasun teman pemilih, kita ketemu lagi di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Tentu saja di podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Nah teman pemilih, untuk episode podcast kita pada hari ini, kita spesial nih kedatangan tamu atau narasumber yang akan bincang-bincang bersama kita KPU Kabupaten Bandung. Sebelumnya saya informasikan nih, narasumber yang akan bincang-bincang pada bersama kita kali ini sebelumnya beberapa kali kita sudah bekerja sama. Nah, bekerja sama tentang apa sih? Bekerja sama di bidang apa sih dengan KPU Kabupaten Bandung? Langsung saja yuk teman pemilih, kita berkenalan dengan narasumber kita ya pada hari ini. Baiklah, assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih nih Bapak Ibu juga ya, kita berkenalan dulu nih. Mungkin boleh dari Ibu dan Bapak siapa nih? Boleh, kita biasanya menyapa teman pemilih nih Bapak Ibu. Mangga Bapak perkenalkan boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Perkenalkan saya Dadi. Saya hari ini hadir di Ngopi dulu ya KPU Kabupaten Bandung. Kita sharing-sharing. Saya dari kampus Universitas Sanggabuana YPKP. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman pemilih ya. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman pemilih semuanya. Perkenalkan saya Witri, dosen dari Universitas Sanggabuana YPKP. Senang sekali siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai dulu, tentu saja bersama host yang cantik untuk bisa ngobrol santai di podcast KPU. Iya. Nah teman-teman, kita udah perkenalan nih ya dengan Pak Dadi dan Ibu Witri ya. Di podcastnya Ngopi Dulu nih Bu, temanya aja ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Berat ya kesana atau ya, tapi kita santai saja ngobrol-ngobrol kali ini. Nah teman pemilih, KPU Kabupaten Bandung ini bersama Pak Dadi, Bu Witri, ada tim gitu ya Pak Bu ya? Terbentuk tim apa nih Bu? Boleh dijelaskan nggak tim apa? Nah kita pernah melaksanakan kerjasama ya. Nah kerjasama apa sih itu? Nah boleh dong teman pemilih juga pengen tahu dulu nih latar belakangnya gitu. Boleh mangga Bapak atau Ibu menjelaskan. Baik. Siapa dulu? Oh, boleh Sweet. Apa saya dulu atau di luar? Wah, Bapak dulu. Iya, betul. Kami dari tim Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi ada beberapa dosen-dosen yang terbagi ke dalam tim PKM namanya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi dosen-dosen itu selain tugas mengajar juga ada tugas pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya. Dan alhamdulillah kita sudah bermitra lama sekali dan sudah ada beberapa kegiatan yang kerja bareng dengan KPU. Dan terakhir kegiatan kemarin itu pada tanggal 1 Juli kemarin di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Jadi kita ada beberapa dosen dari FISIP. Di sana kita sharing ya, bukan mengajar ya, hanya berbagi pengalaman, berbagi keilmuan yang memang kita miliki masing-masing di depan para teman-teman PPS dan TPK Kecamatan Bojongsoang. Teman-teman badan etik ya Pak ya. Ya, ada Pak pemateri dan ada beberapa teman-teman dosen yang juga menjadi MC, moderator dan sebagainya macamnya. Di antaranya materinya terkait juga tentang kepemiluan, tentang demokrasi, tentang integrasi, tentang organisasi, dan tentang public speaking. Nah itu juga akan ditambahkan juga oleh Bu Witi, juga sama bagian dari tim kita juga. Ya betul, jadi Teh Devi ya teman pemilih ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadi bahwa memang dosen itu ada yang namanya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kewajiban kami itu selain mengajar, penelitian juga PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah untuk tim kami memang karena sudah lama bermitra dengan KPU ya, kita mengambil pengabdian masyarakatnya itu dengan mengangkat tema penguatan kelembagaan ad hoc.
Sebelumnya kita pernah mengadakan di Kecamatan Marga Asih, dan waktu tanggal 1 kita mengadakan di Kecamatan Bojosoang dengan tadi beberapa narasumber dari tim kami gitu, dengan tema-tema yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama kami gitu ya, tim dosen dari FISIP Universitas Sangga Buana dengan KPU Kabupaten Bandung terus berjalan karena memang mungkin saling membutuhkan ya. Tim KPU perlu dari kami gitu sebagai sharing-sharing materi dengan para pejuang demokrasi ya, kemarin badan ad hoc, kemudian juga kami juga mungkin punya mitra, untuk kami melaksanakan kewajiban kami sebagai dosen itu Tridharma Perguruan pengabdian kepada masyarakat itu teman pemilih. Dan teman pemilih mungkin juga kita berharap bukan hanya Kecamatan Bojongsoang ya nanti, bisa jadi juga kecamatan-kecamatan yang lainnya yang bisa kita silaturahim bareng nanti ke depannya. Itu mungkin TDB harapan kami nanti ke depan. Dan sebenarnya harapan Ketua KPU Kabupaten Bandung juga Pak Agus Baru gitu. Mudah-mudahan katanya ini tidak hanya dilaksanakan di 3 kecamatan yang sudah pernah kami laksanakan, tapi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung kami bisa ada kesempatan untuk sharing-sharing materi mungkin dengan para lembaga ad hoc tadi ya. Seperti kita ketahui bersama ya Pak Bu, Kabupaten Bandung juga kan 31 kecamatan yang luas sekali ya. Nah itu dia bentuk kerjasamanya tadi kan kita KPU aja belum tentu sehari itu bisa mencakup. Kadang sepanjang tahapan aja kan kita giliran gitu ya, nggak mungkin tercakup dengan kerjasamanya ini kan kita sama-sama terbantu tadi ya Bu ya. Karena kan nanti Pesta Demokrasi 2024 itu bukan hanya tugas KPU sebetulnya. Betul. Seluruh masyarakat negara jalan bangsa ini. Bagaimana kita sama-sama mensukseskan Pesta Pemilu Demokrasi 2024 ini gitu kan. KPU punya tugasnya masing-masing, kita juga sebagai akademisi juga punya tugasnya. Kenapa nggak kita kolaborasikan betul. supaya pelaksanaan pemilu nanti juga berjalan lancar. Nah mungkin lebih mendalam lagi nih Pak ya Bu, tadi kan PKM tadi ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah untuk kita mungkin fokus di tanggal 1 Juli kemarin ya, masih hangat ya Bu ya di Bojongsoang kepada badan ad hoc. Nah kenapa sih Pak Bu, apa yang melatar belakangin nih, kenapa sih sasarannya tuh badan ad hoc nih untuk tema kemarin itu? Nah kenapa nih? Ya, dari dulu. Dan kebetulan kan kalau kita lihat gitu ya, badan ad hoc ini yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, betul dengan para peserta pemilu. Jadi badan ad hoc lah yang harus kita mungkin tingkatkan kualitasnya gitu, dari segi public speakingnya, bagaimana menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat yang kadang mungkin kebijakan itu ada berubah-berubah gitu ya. Tantangannya bagi badan ad hoc. Jadi bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan baik sehingga pada akhirnya terbentuklah pemilu yang berintegritas seperti itu. Jadi kenapa badan ad hoc dulu yang kita pilih untuk kita sharing, karena yang berkaitan langsung dengan masyarakat, berinteraksi secara langsung. Mungkin pada nih. Iya. Dan kemarin juga kita merasakan antusiasmenya luar biasa dan dari para peserta, dari teman-teman di PPK dan PPS. Mereka masih muda-muda ya. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Kan sayang sekali kalau mereka punya semangat, punya daya juang yang luar biasa. Kalau memang kita tambahkan amunisinya gitu, betul. berupa pengetahuan, berupa keterampilan dan sebagainya macam, sehingga ketika mereka bersentuhan dengan masyarakat, mereka sudah sangat siap sekali untuk menyelesaikan pemilu. Betul. Iya. Dan juga begini, ketika kita melihat sebelumnya kan ada pemaparan materi tentang pemilu ya, kenapa di lapangan itu banyak sekali tantangan yang dihadapi para badan ini itu kenapa, supaya minimal mungkin tantangan atau hambatan ini bisa diminimalisir lagi ya pengalaman pemilu sebelumnya. Dan yang menariknya teman pemilih ya, ketika acara kemarin itu, jadi kita menyampaikan materi akhirnya di 2 arah gitu. Oh gitu, interaktif ya Pak ya. Sekali mereka menceritakan bagaimana kondisi mereka ketika di daerahnya masing-masing gitu. Ada yang mestinya bertanya tentang bagaimana ya Pak supaya sosialisasi terkait kepemiluan ini juga bisa merata, tersebar ke seluruh para pemilih gitu kan. Karena kan ada yang rata-rata para pemilih pemula atau seperti apa strateginya, nah kayak gitu. Jadi memang kita juga sharing bareng terkait juga strategi-strategi bagaimana ini sosialisasi pemilu itu betul-betul sampaikan ke seluruh aspek masyarakat ini. Halangan ya. Pada akhirnya kan seluruh masyarakat Indonesia itu ya, khususnya mungkin karena kemarin kita di Bojongsoang, semuanya jadi menjadi aktif gitu.
yang dalam mensukseskan pesta demokrasi ini. Ya, betul. Tadi kan ada interaksi ya Pak Bu ya. Berarti emang istilahnya pembekalan yang mau diberikan tadi itu insya Allah nyampe gitu ya. Nah tadi kan ada yang tim Bapak Ibu berikan gitu ya. Ada nggak sih Pak Bu materi-materi tertentu gitu, materi khusus yang lebih spesifiknya ya yang disampaikan kepada teman-teman badan ad hoc kemarin di Bojongsoang? Mungkin terkait apa saja tuh Pak Bu? Ya. Kemarin itu materi yang diberikan itu yang pertama itu tentang integritas pemilu. Iya. Banget pemilu yang berintegritas. Terus disitulah terjadi dialogis kemarin yang bagaimana sih pemilu yang berintegritas itu. Kemudian juga audiens itu menceritakan pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, itu menarik sekali gitu kan, seperti itu. Nah kemudian materi berikutnya kita berikan juga tentang demokrasi ya. Demokrasi gitu, pentingnya demokrasi di Indonesia ini. Nah kemudian juga kita berikan karena kita ini kan organisasi ya organisasinya juga kita berikan, termasuk materi yang kita berikan juga mengenai public speaking tadi, agar mempersiapkan lembaga ad hoc tadi supaya siap terjun dengan masyarakat gitu untuk ya tadi pada akhirnya membentuk pemilu yang berintegritas ya. Itu juga materi yang kemarin kita sharing ya betul. Badan ad hoc di Kecamatan Bojongsoang. Ini Bapak menambahkan Pak? Iya. Dan ada juga materi terkait juga tentang keorganisasian. Kebetulan saya sendiri menyampaikan materi dari Henry Fayol, itu ada 14 prinsip manajemen. Ini diaplikasikan juga buat teman-teman yang di lapangan di PPS sama PPK. Jadi kan mereka tuh terbentuk dalam suatu organisasi kecil ya, ada tim-timnya gitu. Jadi mereka harus paham pertama adanya kesatuan komando. Jadi harus tahu komando yang dari mana yang memang betul-betul harus dipatuhi. Kemudian ada pembagian kerja yang sangat jelas sehingga kerjanya nggak satu capek, satu nggak capek gitu. Betul adil semuanya. Dan yang paling penting itu esprit de corps. Jadi ada kebanggaan pada kelompoknya sehingga ketika mereka terjun ke lapangan tuh merasa saling melindungi satu sama lain. Dan memang kalau prinsip-prinsip ini bisa dijalankan, saya yakin pemilu 2024 ini bakal berintegritas karena bisa contoh gini, di lapangan itu banyak sekali godaan-godaan kalau kita tugaskan, wah kita nggak bisa membayangkan tuh bagaimana orang-orang ingin berusaha mempengaruhi kita dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah solid, kompak dan patuh pada atasan atau patuh pada aturan yang ada, insya Allah pemilu ini akan berjalan dengan lancar. Iya betul. Ini mungkin menambahkan juga gitu ya, selain tadi dari materi organisasi, kebetulan saya sendiri menyampaikan tentang public speaking. Setidaknya kemarin itu sharing gitu bagaimana sih menyampaikan pesan yang baik kepada masyarakat gitu yang mengenai pemilu ini, dan juga media yang tepat. Betulnya seperti apa supaya pesannya itu nyampe disesuaikan dengan kondisi audiens. Betul. Ternyata masyarakatnya itu pemilih pemula. Seperti apa sih pendekatannya ke pemilih pemula ini supaya tertarik gitu dengan yang namanya kata pemilu. Mungkin kalau pemilih pemula ya anak-anak milenial ini mendengar kata pemilu merasa bukan wilayahnya tuh ini. Kan kalau sudah masuk usia pemilih punya kewajiban gitu. Iya. Datang ke TPS itu menggunakan hak suaranya. Nah, bagaimana sih pendekatan ke pemula juga itu penting gitu. Yang penting bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik dan media yang tepat. Itu juga kemarin kita sharingkan di lembaga ad hoc itu. Termasuk juga itu ya strategi bagaimana informasi itu juga bisa tersosialisasikan dengan baik, itu pemanfaatan media sosial sekarang. Gitu kan sekarang juga menjadi memang eranya seperti itu. Digitalisasi media sosial itu betul-betul memang harus dimanfaatkan. Nah, termasuk juga sarana podcast saya seperti ini. Itu juga bagian dari bagaimana buat menjaring teman-teman pemilih terutama pemula ya, supaya pemilu itu betul-betul memang punya daya tarik dan tidak terlalu berjarak dengan pemilih pemula. Jadi bahkan kayak saya setuju dengan kalimat ngopi dulu tadi ya. Jadi memang sambil ngobrol-ngobrol santai tetapi ada value-nya, ada bobot. Iya. Nih teman pemilih, kalau saya nyimak penjelasan Bapak sama Ibu, kayaknya Pak Bu teman pemilih di rumah atau teman-teman ad hoc lainnya pengen didatangin nih sama Pak Ibu. Kayaknya butuh tuh pembekalan dan ilmu-ilmu yang di-sharingkan tadi gitu kan ya. Pasti udah denger ini, aduh kapan nih ke kecamatan saya gitu ya Pak Bu.
sangat-sangat berbobot nih kalau bahas anak sekarang mah Pak Bu, daging semua mungkin materinya gitu kan. Jadi betul yang Bapak Ibu sampaikan bahwa istilahnya kan kami KPU dan Badan Ad Hoc sebagai penyelenggara kita bekerja berdasarkan tahapan ya Pak Bu ya. Jadi setelah teman-teman Badan Ad Hoc terbentuk, memang tidak banyak waktu untuk istilahnya tuh adaptasi menyesuaikan, kami langsung lari untuk tahapan gitu dan ya. Jadi pembekalan ini sangat penting gitu. Termasuk kami dari KPU juga sempat memberikan, di awal memberikan pembekalan saat mereka terbentuk. Setelah itu kami lari berdasarkan tahapan gitu kan. Jadi mungkin jelas tadi kenapa teman-teman Badan Ad Hoc sangat antusias, interaktif, karena itu yang mereka butuhkan. Nah tadi terutama sosialisasi ya Pak Bu ya. Itu tuh merupakan tahapan sebenarnya yang memang tidak ada tanggal tahapannya dari awal sampai akhir. Nah, mungkin Mbak Bu boleh sharing dong kemarin nih bersama teman-teman Ad Hoc di Bojongsoang. Ada nggak sih hal-hal yang mereka angkat yang menurut Bapak Ibu menarik nih untuk dibahas, terutama tentang sosialisasi tadi mungkin ya, tujuannya mungkin untuk tadi mencapai atau mengajak pemilih gitu ya. Boleh nih Bu sharing lah Bapak Bu cerita gitu. Kemarin yang saya tangkap ya dari acara kemarin itu ada satu petugas gitu ya, teman-teman Ad Hoc itu. Jadi dia ada di satu kawasan komplek yang tahu ya kalau kehidupan Bapak itu masing-masing kan. Iya. Itu mereka punya buat mereka sebuah tantangan supaya bagaimana para yang memang ada tinggal di komplek-komplek itu bisa turut serta di pemilu tahun 2024 itu. Ya ada beberapa strategi yang memang mereka akan jalankan, baik itu door to door ke rumah-rumah ataupun terutama buat yang memang pemilih pemula itu mengadakan event-event seperti pertunjukan seni lah, pertunjukan baca atau apapun yang memang bisa mengundang masyarakat itu turut serta dan berpartisipasi aktif di acara-acara itu. Jadi memang sebetulnya teman-teman Ad Hoc memang harus berpikir kreatif sih, kreatif dan inovatif, betul. sehingga bisa dan memang harus bisa memunculkan kesan bahwa pemilu 2024 ini pemilu yang sangat menyenangkan. Itu poinnya sebenarnya. Dari Ibu mungkin Bu? Ya, kemarin memang dari hasil diskusi dengan para lembaga Ad Hoc ya setelah sesi materi, mungkin lebih ke persiapan nanti ketika lapangan harus seperti apa. Iya betul. Terutama ketika menghadapi kebijakan pemerintah yang kadang suka berubah gitu ya. Tim sosialisasi sudah menyampaikan kebijakan, nggak lama kemudian ada kebijakan yang berubah. Kita sharing harus seperti apa ya karena kita sudah mengkomitmenkan diri ya sebagai lembaga Ad Hoc ya sebagai pejuang demokrasi. Tantangannya gitu ketika ada kebijakan perubahan ya kita tak kenal lelah untuk menyampaikan lagi kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dandi ya, lebih ke bagaimana sih pendekatan karena kan pemilih ini berbeda berbeda kategori ya betul tipe. Dengan ibu-ibu harus seperti apa, dengan muda seperti apa, dengan kaum petani seperti apa. Kan kadang mungkin kalau mendekati kaum petani ya, daripada kita datang ke TPS lebih baik tetap ke sawah misalnya, bagaimana memberikan pengertian pada seluruh pemilih itu bahwa ini adalah hak suara ya benar-benar harus dimaksimalkan dan seperti itu. Nah strategi-strategi itu yang kelihatannya harus dipersiapkan, supaya ya seluruh aspek masyarakat itu terlibat aktif dalam pemilu 2024 ini. Dan tadi ya kalau mendengar kata pemilu berat, nanti mah dibikin happy ya. Ya anggap aja ini adalah hajat kita, ini saja pesta demokrasi 4 tahun sekali ya. Kita bikin happy, bikin menyenangkan dan mengesankan. Jangan sampai terjadi yang sudah ya gitu. Nah bagaimana? Nah kenapa kita sharing itu untuk membangun proses demokrasi itu lebih menyenangkan lagi ya betul. Jadi dengan tema-tema tadi ya Bu ya, materi yang disampaikan tadi memang ya Badan Ad Hoc banget gitu ya Bu ya, terutama kan di tingkat desa, kecamatan beda-beda ya. Nah, kami tiap tingkatan tuh memang tantangannya beda-beda gitu ya. Kayaknya makin lagi nih pengen didatangin nih sama PKM dari sana Buana nih teman pemilih. Nah teman pemilih mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang mungkin disampaikan lagi nih. Nanti ada rencana emang keliling lagi gitu Pak ke kabupaten ke kecamatan yang lain?
atau seperti apa nih? Insya Allah ya, kita terus kerjasama ya, kita terus kerjasama. Nanti kita koordinasi dulu dengan Pak Ketua KPU. Oh iya. Sebagian atau kemarin harapannya dari Pak Agus mudah-mudahan bisa di semua kecamatan. Iya. Ketua TPK kami juga ya nanti koordinasinya. Iya. Pak Harap, kebetulan kan kita ketua timnya itu Pak Dr. Anastatan Sundanda, di mana beliau juga mantan ketua KPU. Benar. Yang sangat mengenal yang namanya kepemiluan, gimana rumitnya di lapangan itu sudah sangat mengenal. Ketika mengangkat tema PKM ini dan memang sudah passion banget kayak dia ya Bener, passionnya di situ pada nggak passion banget gitu. Dan nanti kita koordinasi dengan ketua tim kita datang dengan Pak Agus, apakah mungkin karena tadi kan kecamatan itu banyak apakah mungkin berapa kecamatan bisa dibuat di satu titik gitu ya, supaya bisa menjangkau yang seluruh badan ad-hoc yang ada di Kabupaten Bandung. Betul. Karena kan yang baru kita datang ini baru 3 kecamatan. Dari berapa teh? 31 Ibu. Kabupaten Bandung punya 31 kecamatan. 9 kecamatan. Dan itu kan luas geografisnya lumayan ya. Kabupaten Bandung tuh. Mungkin nanti ya dibuat 5 titik. Iya, bisa titik. Biasanya kami punya dapil kan Bu ya. Kami punya daerah pemilihan. Kita ada 7 dapil. Setiap dapil tuh mencakup 5 sampai 6 kecamatan. Seperti itu. Dan atau perdapil biasanya. Iya, perdapil biasanya kami juga kalau ya emang waktu ya Pak Bu ya untuk 31 kecamatan tuh biasanya kami juga mainannya perdapil gitu. Perwakilan dari tiap kecamatan bisa terakomodir gitu kan. Iya, Pak ya. Kita bisa kita diskusikan. Pasti seneng nih teman pemilih atau badan ad hoc yang udah denger nih. Iya, jadi kan KPU juga memang sangat-sangat terbantu ya Bu ya pembekalan seperti ini gitu. Nah, teman pemilih tadi sudah menyimakkan kerjasama KPU dengan Universitas Sanggabuana itu dalam bidang apa, terkait apa. Nah, kan Ibu ya sudah simak bersama dari Bapak Ibu semua. Mungkin kita sebelum penutupan Pak ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu untuk teman pemilih semua nih. Yang saya sampaikan buat teman pemilih juga buat teman-teman ad hoc bahwa marilah kita ambil bagian menjadi bukan hanya saksi sejarah ya saya pikir, tapi jadi pelaku sejarah, karena memang teman pemilih maupun badan dan semuanya juga ya memiliki tanggung jawab yang sama bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi lebih besar lagi, terutama juga dalam hal bagaimana melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Nah, jadi mulai hari ini mari kita ambil jadi pelaku sejarah, jangan jadi saksi sejarah. Dan mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024 tahun besok. Oke. Dari Ibu? Baik, bagi teman pemilih, mungkin sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024 ya, di mana ada kewajiban kita sebagai warga negara untuk mensukseskan pemilu 2024. Mungkin ketika kita mensukseskan acara itu adalah bagian dari jiwa bela negara kita. Gitu ya, jadi itu saja. Semoga sukses para lembaga ad hoc di seluruh Kabupaten Bandung ya, untuk mensukseskan pemilu yang berintegritas. Tetap semangat untuk para pejuang demokrasi. Semangat. Bapak boleh dong kita sebelum ini ya saya tutup, kita mengingatkan atau mengajak mungkin ya, untuk pemilu 2024 tuh Rabu 14 Februari 2024. Nah, biasanya kan teman-teman itu kapan ya gitu. Nah, boleh dong lebih diajak, ayo kita ke TPS. Nah, boleh nih Bapak Ibu. Ayo buat teman pemilih jangan lupa dan jangan ragu, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS-nya masing-masing. Oke. Ibu mau menambahkan Bu? Teman pemilih 14 Februari itu sebetulnya identik dengan apa ya? Buktikan kasih sayang kita kepada negara dengan datang ke TPS-nya masing-masing. Iya betul. Kalau sekarang memang udah mulai ramai nih Pak Bu, hari kasih sayang, hari kasih suara. Kita ketemunya di TPS ya teman pemilih ya. Iya. Baik nih Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sekian nih ngobrol-ngobrol kita ya. Jadi teman pemilih juga sudah mengetahui nih kita KPU bersama tim PKM dari Universitas Sanggabuana tuh kerjasama di bidang apa sih gitu kan. Kita sudah mempublikasikannya juga nih Pak Bu kegiatan kita di medsos kami. Nah ini nih teman pemilih tadi sudah menyimak ya lebih jelasnya. Mungkin untuk teman-teman
teman-teman badan ad hoc, nantikan sajalah tim kami datang gitu ya, KPU dengan tim PKM Tangga Buana, mudah-mudahan bisa mengakomodir teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di podcast Ngopi Dulu. Baik teman pemilih, tadi demikianlah bincang-bincang santai kita ya bersama dari tim PKM Universitas Tangga Buana YPKP Bandung. Teman pemilih, terima kasih selalu menyaksikan podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.